Di masa ribuan tahun yang lalu, sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, bahkan Islam masuk ke Pulau Jawa, masyarakat setempat sudah memiliki sistem kepercayaan sendiri. Kepercayaan itu tidak bernama resmi seperti agama pada umumnya, tapi ia hidup dalam setiap gerak kehidupan orang Jawa. Inilah yang kemudian dikenal dengan kejawen, sebuah jalan hidup yang menyatu dengan alam, leluhur, dan nilai-nilai spiritual. Orang Jawa kuno hidup sangat dekat dengan alam. Mereka percaya bahwa gunung, laut, hutan, dan sungai bukan hanya benda mati, tapi dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Karena itu, mereka sangat menjaga hubungan dengan alam dan roh-roh yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Jika ada bencana, mereka meyakini itu karena ada ketidakseimbangan. Maka, mereka mengadakan upacara, membuat sesaji, dan melakukan tirakat sebagai bentuk permohonan maaf atau perlindungan. Saat itu, mereka belum mengenal konsep Tuhan seperti dalam Islam, tapi mereka percaya bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Mereka menyebutnya dengan berbagai istilah, seperti Sang Hyang atau Dewa. Kepercayaan ini tidak mengikat dalam bentuk aturan wajib harian seperti sholat atau puasa, tapi lebih pada kesadaran menjaga harmoni dan hidup selaras dengan semesta. Ketika ajaran Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara, masyarakat Jawa tidak serta-merta menolaknya. Justru, ajaran baru itu diserap dan dipadukan dengan nilai lokal yang sudah ada. Konsep karma, reinkarnasi, dan penghormatan pada dewa-dewi diterima dengan cara yang khas. Itulah sebabnya kejawen tidak pernah berdiri sendiri sebagai agama tertulis, tapi berkembang sebagai budaya spiritual yang terus berubah sesuai zaman. Kejawen pada akhirnya menjadi wajah spiritual masyarakat Jawa. Ia tidak sekaku aturan agama formal, tapi sangat dalam dan menyentuh. Nilai-nilai seperti ketenangan batin, keselarasan dengan lingkungan, serta penghormatan terhadap leluhur menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang Jawa melakukan ritual atau meditasi tanpa merasa sedang beribadah dalam arti sempit. Tapi bagi mereka, itu adalah bentuk komunikasi dengan alam dan penjaga tak terlihat. Yang menarik, meski kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno dan Majapahit menganut Hindu atau Buddha sebagai agama resmi, nilai-nilai kejawen tetap mengalir dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, para raja pun sering melakukan tapa atau semedi sebagai bentuk perenungan diri agar menjadi pemimpin yang bijak. Kejawen juga tidak mengenal konsep surga dan neraka seperti dalam ajaran Islam. Yang penting bukan pahala atau hukuman, tapi keseimbangan hidup. Kalau seseorang bisa hidup selaras dengan alam, tidak menyakiti sesama, dan menjaga hubungan dengan leluhur, itu sudah dianggap sebagai jalan hidup yang baik. Namun, karena tidak adanya kitab suci atau sistem dakwah yang terorganisir, kejawen sering dianggap sebagai kepercayaan atau filsafat hidup ketimbang agama. Padahal bagi orang Jawa asli, kejawen adalah pondasi hidup mereka. Ia bukan sekedar warisan, tapi jalan hidup yang penuh makna. Meski begitu, kejawen juga bukan tanpa kekurangan. Karena tidak punya batasan aturan yang jelas, banyak penganutnya menjalankan spiritualitas berdasarkan tradisi turun-temurun, bukan dari petunjuk wahyu. Inilah yang nanti menjadi persoalan ketika Islam masuk dan membawa ajaran tauhid yang tegas serta tata ibadah yang terstruktur. Tapi di masa awal sebelum kedatangan agama-agama besar, kejawen telah menjadi sistem kepercayaan yang tumbuh dan bertahan di tengah masyarakat. Ia membentuk cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan alam semesta. Dan sampai hari ini, nilai-nilainya masih hidup dalam budaya orang Jawa, meskipun tidak semua memahami asal-usul dan makna mendalam di baliknya. Masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke tanah Jawa tidak serta-merta menghapus kepercayaan lama yang telah dianut masyarakat. Justru yang terjadi adalah proses akulturasi, yaitu pencampuran antara ajaran baru dari India dengan nilai-nilai lokal yang sudah lebih dulu mengakar.
Kejawen sebagai kepercayaan asli orang Jawa tidak hilang, tapi bertransformasi dengan menerima unsur-unsur baru tanpa meninggalkan identitas dasarnya. Kedatangan Hindu dan Buddha dimulai sekitar abad ke-5 Masehi. Awalnya, ajaran ini dibawa oleh para pedagang dan biksu dari India yang singgah di pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir Jawa. Dari sana, ajaran ini menyebar ke pedalaman dan diterima oleh para raja serta bangsawan karena dianggap membawa peradaban, ilmu pengetahuan, dan kekuatan politik. Namun, orang Jawa tidak serta-merta menjadi penganut Hindu atau Buddha secara utuh. Mereka tetap mempertahankan keyakinan terhadap roh leluhur, kekuatan alam, serta pentingnya menjaga harmoni. Ajaran Hindu dan Buddha hanya memperkaya cara pandang mereka terhadap dunia goib dan kehidupan setelah mati. Misalnya dalam Hindu, ada banyak dewa yang disembah, seperti Dewa Wisnu, Brahma, dan Siwa. Dalam praktik kejawen, nama-nama dewa ini dikenal, tapi tidak disembah seperti dalam tradisi India. Mereka lebih dianggap sebagai perwujudan kekuatan alam atau simbol kebijaksanaan. Orang Jawa tidak membangun candi untuk tiap dewa secara fanatik, melainkan menggunakannya sebagai sarana untuk mengenal sifat-sifat kehidupan, seperti keberanian, kesabaran, atau keadilan. Begitu pula dengan ajaran Buddha yang membawa nilai-nilai seperti ketenangan batin, meditasi, dan lepas dari hawa nafsu. Nilai-nilai ini sangat cocok dengan pola pikir kejawen, yang juga menekankan keseimbangan batin dan tirakat. Meditasi dalam ajaran Buddha sangat mirip dengan semedi dalam kejawen, hanya saja makna dan tujuannya disesuaikan dengan konteks lokal. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno dan Majapahit, perpaduan antara kejawen dengan ajaran luar ini semakin menguat. Banyak upacara tradisional kejawen yang diserap ke dalam sistem kerajaan. Bahkan banyak raja yang menjalani ritual tapa atau bertapa di gunung dan tempat sunyi sebagai bagian dari persiapan spiritual sebelum naik tahta. Bangunan-bangunan megah seperti Candi Borobudur dan Prambanan bukan hanya simbol kekuasaan, tapi juga bukti bagaimana nilai spiritual Jawa berbaur dengan pengaruh India. Candi-candi itu mengandung pesan moral dan ajaran filsafat, tapi tetap dibingkai dengan seni dan simbol lokal yang hanya dimengerti oleh masyarakat Jawa. Yang menarik, kejawen tidak pernah menolak perubahan. Ia justru menyerap apapun yang dianggap baik dan selaras. Bagi orang Jawa, yang terpenting bukan nama agama, tapi bagaimana manusia hidup dengan benar, menjaga hubungan dengan sesama, alam, dan kekuatan yang tak terlihat. Karena itu, selama masa pengaruh Hindu-Buddha, kejawen tidak pernah dianggap sebagai musuh atau lawan. Ia tetap berjalan berdampingan. Bahkan, para pujangga Jawa seperti Empu Tantular, Empu Prapanca, dan penulis kitab Negara Kertagama atau Sutasoma tidak pernah memusuhi ajaran lokal. Mereka justru menulis karya-karya besar yang mencerminkan kebijaksanaan Jawa meskipun dibingkai dalam ajaran Hindu atau Buddha. Namun harus diakui, pengaruh Hindu dan Buddha juga membawa perubahan besar dalam struktur masyarakat. Muncullah kasta-kasta seperti bangsawan, Brahmana, dan rakyat jelata. Tapi di sisi lain, kejawen tetap mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki peran masing-masing dan semuanya penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Dalam periode ini, kejawen tidak lagi murni seperti awalnya. Ia berubah, tapi tetap mempertahankan akarnya. Ini menunjukkan bahwa kejawen adalah kepercayaan yang lentur, tidak kaku, dan selalu bisa beradaptasi dengan zaman. Namun, perubahan besar berikutnya akan terjadi saat agama Islam datang ke Jawa. Masuknya Islam ke tanah Jawa bukan terjadi secara tiba-tiba, apalagi dengan kekerasan. Islam datang perlahan, damai, dan menyentuh hati masyarakat lewat pendekatan budaya. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan dakwah para wali songo, 9 tokoh penyebar Islam yang berperan besar dalam membentuk wajah keislaman di tanah Jawa. Awalnya, ajaran Islam masuk melalui jalur perdagangan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia yang berlayar ke Nusantara tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga membawa akhlak, etika, dan nilai-nilai Islam.
Mereka tidak memaksa orang masuk Islam, tapi menunjukkan karakter yang jujur, bersih, dan sopan. Perlahan-lahan, banyak penduduk pesisir seperti di Gresik, Demak, dan Tuban tertarik untuk memeluk Islam karena melihat perilaku para pedagang Muslim. Namun penyebaran Islam secara lebih luas di Pulau Jawa baru benar-benar terjadi ketika para wali mulai bergerak. Mereka bukan hanya ulama biasa, tapi juga ahli strategi budaya. Para wali memahami dengan baik bahwa orang Jawa sangat memegang adat, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Karena itu mereka tidak datang membawa aturan secara kaku, tapi justru merangkul budaya yang sudah ada, lalu mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Ia dikenal sebagai wali yang sangat menghargai budaya Jawa. Ia tidak menghapus wayang, gamelan, atau tembang-tembang Jawa, tapi justru menggunakannya sebagai sarana dakwah. Melalui cerita wayang, ia menyisipkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan ajaran tentang kehidupan setelah mati. Penonton wayang pun tanpa sadar mulai mengenal Islam tanpa merasa dipaksa atau diubah secara tiba-tiba. Selain itu, Sunan Bonang menciptakan tembang-tembang Jawa bernuansa Islami seperti Tombo Ati yang hingga kini masih sering dinyanyikan. Sementara Sunan Giri menyebarkan Islam melalui pendidikan dan permainan anak-anak. Ia membuat mainan dan lagu-lagu yang mengandung pesan keislaman sehingga anak-anak pun tumbuh dengan nilai Islam sejak dini. Pendekatan para wali sangat bijak. Mereka tidak memusuhi tradisi, tapi menyucikan maknanya. Misalnya tradisi selamatan yang sebelumnya berisi sesaji kepada roh halus, oleh para wali diganti dengan doa bersama, zikir, dan pembacaan Al-Quran. Hasilnya, masyarakat tetap merasa tradisinya dihargai, tapi isi dan arah ritualnya dibawa menuju tauhid. Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, dan banyak murid para wali menjadi pemimpin di daerah-daerah lain. Islam pun menyebar cepat, tidak hanya karena kekuasaan politik, tapi karena metode dakwah yang lembut dan menyentuh. Yang menarik, para wali tidak menganggap orang kejawen sebagai musuh atau kafir secara langsung. Mereka paham bahwa masyarakat saat itu belum mengenal Islam dengan benar. Karena itu, mereka lebih memilih membimbing daripada menghakimi. Mereka memberi waktu, mengajarkan dengan sabar, dan membiarkan proses hidayah berjalan alami. Hasil dakwah Wali Songo bukan hanya menyebarkan Islam, tapi membentuk karakter Islam khas Jawa. Islam yang dijalankan dengan sopan, tidak keras, tapi juga tetap taat pada syariat. Meski tidak semua langsung meninggalkan kepercayaan lama, namun lambat laun masyarakat Jawa mulai memahami bahwa dalam Islam, ibadah memiliki aturan yang jelas dan hubungan dengan Tuhan tidak bisa lewat perantara roh atau leluhur. Keberhasilan para wali menjadi bukti bahwa Islam bisa diterima luas di tanah Jawa tanpa menghapus budaya. Justru melalui budaya itulah Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sampai hari ini, jejak dakwah mereka masih terasa, baik dalam tradisi, bahasa, maupun cara orang Jawa memahami agama. Salah satu ajaran paling dikenal dalam kejawen adalah konsep Manunggaling Kawula Gusti, yang berarti bersatunya hamba dengan Tuhan. Bagi masyarakat Jawa tradisional, ini adalah puncak spiritualitas, saat seseorang dianggap telah mencapai kesadaran tertinggi dan menyatu dengan Sang Pencipta. Tapi, dalam Islam, muncul pertanyaan besar. Apakah ajaran ini sejalan dengan konsep tauhid yang menjadi inti ajaran Islam? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami apa sebenarnya maksud dari Manunggaling Kawula Gusti. Konsep ini banyak dipopulerkan oleh tokoh-tokoh spiritual Jawa seperti Syekh Siti Jenar. Ia menyampaikan bahwa manusia bisa sampai pada titik kesadaran di mana dirinya tidak lagi terikat oleh ego atau dunia dan sepenuhnya larut dalam kehendak Tuhan. Pada tingkat ini, seseorang merasa tidak ada lagi perbedaan antara dirinya dengan Tuhan karena seluruh hidupnya hanyalah cermin dari kehendak ilahi. Bagi penganut kejawen, ini bukan berarti manusia berubah menjadi Tuhan, tetapi lebih pada kondisi jiwa yang benar-benar tunduk, pasrah, dan melebur secara batin. Mereka meyakini bahwa dalam keadaan ini, manusia tidak lagi bertindak atas dasar keinginan pribadi, melainkan sepenuhnya karena dorongan spiritual yang datang dari Tuhan.
Ini biasanya dicapai lewat laku batin, semedi, tirakat, dan pengendalian diri yang sangat ketat. Namun dalam Islam, konsep tauhid sangat jelas dan tegas. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu esa, tidak menyerupai makhluknya, dan tidak menyatu dengan apapun. Allah Maha Tinggi, tidak bisa disamai, dan tidak bersemayam dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk, Allah adalah Khalik. Hubungan antara manusia dan Allah adalah hubungan penghambaan, bukan penyatuan. Oleh karena itu, ajaran Manunggaling Kawula Gusti bisa menjadi bermasalah jika ditafsirkan secara harfiah. Jika seseorang meyakini bahwa dirinya adalah bagian dari Tuhan atau menyatu secara hakiki dengan Tuhan, maka ini bertentangan dengan ajaran tauhid. Islam menolak paham penyatuan antara makhluk dan Tuhan karena dapat menyeret pada kesyirikan. Namun, jika konsep tersebut dipahami sebagai bentuk totalitas kepasrahan, kerendahan hati, dan kehendak yang sepenuhnya tunduk kepada Allah, maka masih bisa dibenarkan dalam batas tertentu. Dalam Islam, ada istilah fana, yaitu kondisi spiritual di mana seseorang merasa dirinya tiada dan hanya Allah yang ada. Tapi tetap, ini tidak berarti menyatu secara fisik atau zat dengan Allah. Semua tetap dalam batas kesadaran spiritual, bukan penyatuan hakiki. Kesalahan yang sering terjadi adalah saat orang tidak membedakan antara makna simbolis dan makna hakiki. Apa yang dimaksud Syekh Siti Jenar mungkin adalah pengalaman batin, namun sebagian orang kemudian menafsirkan bahwa manusia bisa menjadi Tuhan atau bahwa Tuhan ada dalam diri manusia secara mutlak. Inilah yang kemudian dikritik oleh ulama-ulama Islam saat itu, termasuk Wali Songo. Para wali tidak menolak spiritualitas tinggi, tapi mereka menegaskan bahwa ajaran Islam harus tetap berada dalam koridor tauhid. Manusia bisa dekat dengan Allah, bisa dicintainya olehnya, bahkan bisa diberikan derajat tinggi karena ibadah dan amalnya, namun tetap tidak bisa menyatu secara zat. Inilah perbedaan mendasar antara ajaran tauhid dalam Islam dengan pemahaman Manunggaling Kawula Gusti dalam kejawen. Jadi, apakah ajaran ini sama dengan tauhid? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Ada kesamaan dalam semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi perbedaannya sangat besar dalam hal akidah. Tauhid menegaskan perbedaan mutlak antara Sang Pencipta dan ciptaan. Sedangkan Manunggaling Kawula Gusti, jika dipahami secara keliru, bisa menyesatkan keyakinan hingga pada titik menyamakan makhluk dengan Tuhan. Karena itu, penting bagi masyarakat Jawa, khususnya yang masih memegang nilai kejawen, untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Nilai-nilai spiritual boleh dikembangkan, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip tauhid. Hati boleh ingin dekat dengan Tuhan, tapi akidah tetap harus lurus. Itulah yang menjadi fondasi keselamatan dalam Islam. Dalam kehidupan spiritual masyarakat Jawa, terdapat dua bentuk pendekatan kepada Tuhan yang tampak serupa, tapi sangat berbeda. Salat dalam Islam dan semedi dalam kejawen. Keduanya sama-sama dipandang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tetapi dari sisi ajaran, tata cara, dan tujuan akhirnya, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Salat adalah ibadah utama dalam Islam. Ia merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, dan menjadi kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Salat dilakukan 5 kali sehari dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, gerakan yang tertib, dan bacaan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Salat adalah bentuk penghambaan langsung kepada Allah, bukan sekedar meditasi atau kontemplasi, melainkan perintah yang harus dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Tujuan utama salat adalah untuk mengingat Allah, menjaga hubungan antara hamba dan Tuhannya, serta membentuk kepribadian yang taat dan bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Salat tidak bisa digantikan oleh aktivitas lain, tidak bisa diubah gerakannya, dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang berbeda dari yang telah dicontohkan Rasulullah. Ia memiliki syarat sah, rukun, dan waktu tertentu yang tidak boleh dilanggar. Sementara itu, semedi dalam kejawen adalah praktik spiritual yang lebih bersifat pribadi dan bebas. Tidak ada aturan baku mengenai waktu, tempat, atau gerakan. Orang yang melakukan semedi biasanya mencari ketenangan batin, mencari wangsit, atau ingin mendekatkan diri pada kekuatan gaib yang mereka yakini sebagai bagian dari alam semesta.
Dalam semedi, seseorang biasanya duduk diam, memejamkan mata, dan mengosongkan pikiran dari urusan dunia. Praktik semedi juga sering dilakukan di tempat-tempat sunyi seperti gunung, goa, atau tepi sungai, dengan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Tujuan semedi tidak selalu berhubungan langsung dengan Tuhan dalam pengertian tauhid. Kadang hanya untuk mendapatkan petunjuk hidup, kekuatan spiritual, atau bahkan ilmu kesaktian. Dalam konteks kejawen, semedi dipandang sebagai cara untuk menyatu dengan semesta, leluhur atau energi gaib tertentu. Perbedaan besar antara solat dan semedi ada pada sumber ajaran dan tujuan akhirnya. Solat bersumber dari wahyu Allah dan merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diganti. Semedi bersumber dari tradisi leluhur dan bersifat pilihan pribadi. Solat adalah perintah Tuhan yang harus ditaati, sementara semedi lebih pada pengalaman batin yang dicari secara sukarela. Dari sisi teologis, solat mempertegas kedudukan manusia sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dalam solat, seorang muslim tunduk secara total. Ia membaca takbir, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud sebagai simbolik kerendahan hati di hadapan Pencipta. Tidak ada ruang untuk merasa menyatu atau menjadi bagian dari Tuhan. Sebaliknya, semedi kadang justru membawa seseorang pada keyakinan bahwa dirinya bisa menyatu atau terhubung langsung dengan kekuatan gaib, yang dalam Islam bisa tergelincir ke dalam paham syirik jika tidak hati-hati. Hal lain yang membedakan adalah efek sosial dari keduanya. Solat berjamaah memperkuat persaudaraan, membentuk disiplin waktu, dan memperlihatkan kesetaraan antar umat Islam. Sedangkan semedi lebih bersifat individual, tertutup, dan tidak memiliki pengaruh sosial secara langsung. Dalam Islam, ibadah tidak hanya dinilai dari niat, tapi juga dari tata cara yang diajarkan Rasulullah. Tidak cukup hanya merasa dekat dengan Tuhan, tapi juga harus mengikuti aturan ibadah yang benar. Karena itu, bagi seorang muslim yang memahami ajaran Islam, solat adalah bentuk tertinggi dari pengabdian. Tidak bisa ditukar dengan praktik spiritual lain seperti semedi, meskipun semedi itu dilakukan dengan niat baik. Dalam Islam, niat yang baik harus disertai dengan cara yang benar. Jika hanya mengandalkan semedi tanpa menjalankan solat, maka ibadahnya tidak sah menurut syariat. Kesimpulannya, semedi dalam kejawen mungkin bisa memberikan ketenangan batin, tetapi tidak bisa menggantikan posisi solat dalam Islam. Solat adalah kewajiban yang langsung diperintahkan oleh Allah, sementara semedi adalah warisan budaya yang bisa saja bertentangan jika tidak diarahkan sesuai akidah Islam. Ketenangan yang hakiki tidak hanya datang dari heningnya jiwa, tapi dari ketaatan kepada perintah Allah dengan cara yang benar. Apakah seseorang yang masih menjalankan praktik-praktik kejawen, tetapi juga sholat, tetap bisa dianggap sebagai muslim sejati? Atau justru keyakinannya dipertanyakan? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat makna Islam secara menyeluruh. Menjadi seorang muslim tidak hanya cukup dengan melafalkan 2 kalimat syahadat. Ia juga harus mempercayai dengan sepenuh hati ajaran Islam, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Selain itu, ia juga dituntut menjalankan kewajiban utama dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan menjauhi perbuatan syirik. Namun dalam realitas masyarakat Jawa, banyak orang yang secara identitas mengaku muslim, sholat, puasa, bahkan pergi haji, tetapi masih menjalankan ritual-ritual yang berasal dari tradisi kejawen. Misalnya, memberikan sesaji di tempat-tempat tertentu, meminta izin kepada roh leluhur sebelum melakukan kegiatan besar, atau melakukan tirakat dengan harapan mendapat kekuatan gaib. Inilah yang menimbulkan dilema. Apakah keislaman mereka sah secara akidah? Dalam pandangan ulama, seseorang dikatakan muslim apabila ia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya. Yang paling utama adalah tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Artinya, selama seseorang tetap meyakini bahwa hanya Allah yang layak disembah, tidak meminta kepada selainnya, dan tidak menganggap kekuatan gaib atau leluhur sebagai pengatur hidupnya, maka ia masih dalam batas keislaman. Masalahnya adalah, praktik dalam kejawen seringkali menyentuh wilayah syirik.
memberikan sesaji kepada tempat tertentu, percaya bahwa roh leluhur bisa memberi rizki, atau meminta perlindungan kepada selain Allah adalah bentuk-bentuk perbuatan yang dalam Islam tergolong syirik. Sekecil apapun bentuknya, syirik tetap dianggap sebagai dosa besar yang bisa membatalkan tauhid. Namun tidak semua pelaku praktik kejawen sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan Islam. Banyak dari mereka menjalankan ritual secara turun-temurun tanpa memahami makna dan akibatnya. Dalam kasus seperti ini, para ulama menggolongkannya sebagai orang yang tidak tahu, bukan langsung divonis murtad. Oleh karena itu, pendekatannya harus melalui dakwah, pendidikan dan pembinaan akidah, bukan dengan menghakimi. Jika seseorang sholat 5 waktu, percaya kepada Allah dan mengimani rukun Islam serta rukun iman, tetapi masih memegang tradisi tertentu dari kejawen, maka status keislamannya tetap sah selama tidak ada keyakinan batin yang menyimpang. Namun ia berada dalam posisi berbahaya jika tidak segera meninggalkan praktik yang bertentangan dengan tauhid. Islam memberi ruang bagi proses belajar dan perbaikan. Tidak semua orang lahir dengan pemahaman akidah yang kuat. Banyak yang menjadi muslim secara warisan, bukan karena pengkajian. Maka, tugas para dai dan ulama adalah membimbing mereka untuk memahami bahwa dalam Islam tidak boleh ada dua keyakinan berjalan berdampingan. Jika sudah paham, tapi masih bersikeras menjalankan ritual yang jelas-jelas bertentangan dengan tauhid, barulah perlu diperingatkan secara tegas. Kesimpulannya, penganut kejawen yang sholat tetap bisa dianggap muslim jika ia tidak meyakini hal-hal di luar ajaran Islam. Tapi jika kepercayaan terhadap roh, sesaji, atau kekuatan selain Allah masih diyakini sebagai bagian dari jalan hidup, maka itu adalah penyimpangan akidah yang harus diluruskan. Tidak cukup hanya sholat, tapi isi hatinya dan keyakinannya juga harus lurus. Islam bukan sekedar identitas, tapi jalan hidup yang berlandaskan tauhid murni. Di tengah masyarakat Jawa, ibadah tidak selalu dilakukan di masjid atau musola. Banyak masyarakat yang masih menjalankan bentuk-bentuk ibadah tradisional seperti selamatan, tahlilan, tirakatan, ziarah kubur, dan sesaji. Kegiatan ini diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan dianggap sebagai bentuk penghormatan sekaligus sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi. Namun, dalam Islam, ibadah memiliki aturan yang jelas dan bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Setiap ibadah yang wajib maupun sunnah memiliki tata cara dan tujuan yang telah ditentukan. Ibadah dalam Islam tidak boleh direkayasa atau dikarang-karang menurut keinginan manusia. Karena itu sering muncul pertanyaan, apakah bisa ibadah tradisional disandingkan dengan syariat Islam? Apakah ada titik temu di antara keduanya? Untuk memahami persoalan ini, kita harus membedakan antara dua jenis praktek, tradisi yang bertentangan dengan syariat dan tradisi yang netral atau bisa diselaraskan. Pertama, tradisi yang bertentangan dengan syariat adalah tradisi yang mengandung unsur syirik, seperti memberikan sesaji kepada ruh, percaya pada kekuatan gaib selain Allah, atau menyembelih hewan untuk selain nama Allah. Tradisi semacam ini jelas ditolak dalam Islam karena melanggar prinsip tauhid. Dalam kasus seperti ini, tidak ada titik temu. Islam menuntut agar praktik-praktik tersebut ditinggalkan sepenuhnya. Namun, yang kedua adalah tradisi yang tidak bertentangan secara langsung dengan syariat atau bahkan bisa diperbaiki niat dan caranya agar sesuai dengan Islam. Contohnya seperti selamatan atau tahlilan. Selamatan yang awalnya mungkin dilakukan untuk meminta keselamatan kepada leluhur bisa diubah menjadi acara doa bersama, bersyukur kepada Allah, dan berbagi makanan kepada tetangga sebagai bentuk silaturahmi. Selama isi acaranya tidak mengandung syirik dan diniatkan untuk kebaikan, maka kegiatan ini bisa diterima. Ziarah kubur yang dalam kejawen sering dilakukan dengan membawa bunga dan makanan sebenarnya juga dikenal dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan ziarah kubur bukan untuk meminta kepada arwah, tapi untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah wafat. Jika masyarakat melakukan ziarah dengan pemahaman seperti ini, maka tidak ada larangan dalam syariat.
Tirakatan atau menyepi untuk mencari ketenangan batin juga bisa diterima jika tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kekuatan gaib. Dalam Islam pun ada anjuran untuk menyendiri dalam beribadah, terutama di malam hari. Nabi Muhammad sendiri sering melakukan itikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan sebagai bentuk konsentrasi ibadah. Jadi, selama tirakat itu dilakukan dengan niat dan cara yang benar, tanpa ritual menyimpang, maka praktik itu bisa dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Artinya, titik temu antara ibadah tradisional dan syariat Islam bisa ditemukan jika masyarakat mau membuka diri untuk memahami ajaran Islam secara utuh. Tradisi bukan hal yang harus selalu ditinggalkan, tapi harus dikaji apakah isinya sesuai atau bertentangan dengan Islam. Jika masih bertentangan, maka harus diluruskan. Jika bisa disesuaikan, maka bisa dijalankan dengan niat dan cara yang benar. Islam tidak datang untuk menghapus budaya lokal secara total. Islam datang untuk memperbaiki dan mengarahkan agar setiap aktivitas manusia memiliki nilai ibadah yang benar. Dalam konteks masyarakat Jawa, inilah peran penting para ulama, guru agama, dan tokoh masyarakat, menjembatani antara warisan budaya dengan kemurnian akidah. Kesimpulannya, ibadah tradisional bisa saja diselaraskan dengan syariat Islam asalkan tidak mengandung unsur kesyirikan, tahayul, atau penyimpangan akidah. Yang penting adalah pemahaman, niat, dan tuntunan yang sesuai dengan wahyu. Budaya bisa menjadi kendaraan dakwah, tapi bukan penentu arah. Arah tetap harus mengacu pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam tradisi kejawen, banyak dikenal cerita tentang tokoh-tokoh sakti, tempat-tempat keramat, dan kekuatan gaib yang dipercaya mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini dikenal dalam budaya Jawa sebagai karo sakti, atau kepercayaan terhadap kekuatan luar biasa di luar nalar manusia. Misalnya, seseorang dianggap punya ilmu kebal, bisa menghilang, memiliki ajian tertentu, atau mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Tak jarang pula, orang mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat seperti pohon besar, batu tertentu, atau sendang, mata air, untuk meminta berkah, keselamatan, atau bahkan kekuatan. Beberapa tempat dianggap sebagai lokasi bertapa tokoh-tokoh sakti zaman dulu, seperti Ki Ageng Selo, Eyang Semar, atau tokoh-tokoh pewayangan. Bahkan sampai hari ini, masih banyak orang yang melakukan ritual di lokasi-lokasi tersebut berharap mendapat tuah atau pertolongan. Pertanyaannya, apakah semua itu sejalan dengan ajaran Islam? Apakah mempercayai mitos, benda pusaka, dan kesaktian seseorang bisa dibenarkan dalam akidah Islam? Jawabannya tergantung pada bagaimana seseorang mempercayainya. Dalam Islam, akidah atau keyakinan harus bersih dari segala bentuk kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jika seseorang percaya bahwa pohon besar, batu keramat, atau tokoh sakti punya kekuatan yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik. Ini adalah dosa besar yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Namun, jika seseorang meyakini bahwa segala kekuatan di dunia ini adalah atas izin Allah dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki kemampuan kecuali karena kehendaknya, maka keimanannya masih berada di jalur yang benar. Masalahnya, praktik-praktik mistik di masyarakat seringkali sudah keluar dari batas ini. Orang mulai percaya bahwa benda pusaka bisa memberi keselamatan, atau bahwa ruh leluhur bisa membantu menyelesaikan masalah. Padahal, semua itu bertentangan dengan tauhid. Islam mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan gaib yang lebih tinggi dari Allah. Nabi Muhammad sendiri tidak memiliki kesaktian sebagaimana digambarkan dalam mitos. Beliau tidak kebal, tidak bisa menghilang, dan tidak bisa meramalkan masa depan kecuali yang diwahyukan Allah kepadanya. Jika ada yang mengklaim memiliki kemampuan melebihi manusia biasa karena ilmu dari leluhur, maka hal itu perlu diuji dengan ajaran Islam. Jangan sampai kita terkagum-kagum pada sesuatu yang sebenarnya menyesatkan. Kisah tentang kesaktian dalam sejarah Jawa seringkali disampaikan secara turun-temurun tanpa bukti yang jelas. Cerita lisan berkembang menjadi legenda, lalu diyakini sebagai kebenaran mutlak.
Tokoh-tokoh seperti Ki Ageng Selo yang konon bisa menangkap petir atau tokoh wayang yang bisa terbang sering dijadikan panutan spiritual. Padahal, jika tidak disikapi dengan bijak, kisah semacam itu justru menjauhkan umat dari akidah yang murni. Islam tidak menolak keajaiban. Dalam sejarah para nabi ada banyak mukjizat. Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menyembuhkan orang buta, dan Nabi Muhammad membelah bulan. Tapi semua itu terjadi atas izin Allah, bukan karena kekuatan pribadi. Bedanya, mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi, sedangkan karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang benar-benar taat dan takwa, bukan orang yang melakukan tirakat menyimpang. Mitos yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak berdasar pada wahyu harus diwaspadai. Jika dibiarkan, ia bisa menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu, para ulama selalu mengingatkan agar umat Islam menjauhkan diri dari segala bentuk praktik mistik, perdukunan, dan keyakinan terhadap benda-benda sakti yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kesimpulannya, percaya terhadap mitos dan karos sakti tidak bisa disamakan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tauhid, bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu. Segala bentuk pencarian kekuatan di luar syariat Islam harus ditinggalkan, karena bisa menyeret pada perbuatan syirik yang sangat berbahaya bagi akidah. Salah satu pertanyaan yang sering muncul ketika membahas hubungan antara kejawen dan Islam adalah, mengapa banyak orang kejawen merasa tenang, damai, dan seolah hidupnya tentram meski tidak menjalankan sholat 5 waktu seperti umat Islam lainnya? Pertanyaan ini wajar dan menarik, apalagi jika kita melihat bahwa banyak dari mereka hidup sederhana, bersahaja, dan jauh dari konflik. Bahkan tak jarang mereka dikenal sebagai orang baik, suka membantu, dan tidak pernah membuat masalah. Namun untuk menjawabnya secara adil dan objektif, kita harus membedakan antara ketenangan jiwa secara psikologis dan ketenangan hidup dalam pandangan akidah Islam. Dua hal ini tampak mirip, tetapi sebenarnya berbeda secara hakikat. Orang kejawen bisa saja merasa damai karena sejak kecil diajarkan hidup selaras dengan alam, tidak serakah, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta sering melakukan meditasi atau semedi. Dalam kejawen, seseorang diajak untuk menekan ego, mengendalikan hawa nafsu, dan hidup dalam kesederhanaan. Semua ini memang bisa menciptakan efek ketenangan secara lahir dan batin. Pikiran menjadi tenang, hati tidak mudah gelisah, dan hidup terasa lebih teratur. Namun, dari sudut pandang Islam, damai dalam pengertian duniawi saja tidak cukup. Islam mengajarkan bahwa kedamaian sejati bukan hanya soal hati yang tenang, tapi juga terkait dengan hubungan vertikal antara manusia dan Allah. Dalam Islam, hati bisa benar-benar damai hanya jika ia tunduk sepenuhnya kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Salah satu perintah utama adalah sholat 5 waktu. Jadi, meskipun seseorang merasa tenang karena laku hidupnya, tetapi jika ia tidak menjalankan kewajiban dari Allah, maka ketenangan itu belum menyentuh aspek iman yang hakiki. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan dalam Islam, bentuk tertinggi dari mengingat Allah adalah melalui sholat. Sholat bukan sekedar rutinitas, tetapi sarana spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya secara langsung. Ia adalah bentuk komunikasi sakral antara hamba dan Sang Pencipta. Orang kejawen yang tidak sholat memang bisa terlihat tenang, tetapi itu adalah ketenangan jiwa yang bersifat relatif. Islam menekankan bahwa manusia tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga akan melalui kehidupan akhirat. Disitulah nilai dari ibadah seperti sholat akan benar-benar tampak. Ketenangan batin yang tidak diiringi dengan keimanan dan ketaatan bisa saja menjadi sia-sia jika tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perlu juga dipahami bahwa Allah tidak menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Seorang yang kelihatan tenang belum tentu diterima amalnya. Dan seorang yang tampak biasa-biasa saja bisa jadi sangat mulia di sisinya karena ketaatannya. Dalam Islam, ukuran yang paling utama adalah keikhlasan dan ketaatan kepada perintah Allah, bukan sekedar perasaan tenang atau damai secara emosional. Di sisi lain, kita juga tidak boleh serta-merta menghakimi orang kejawen yang belum menjalankan sholat. Banyak dari mereka yang lahir dan besar dalam tradisi tersebut, tanpa bimbingan agama yang kuat. Mereka menjalankan apa yang mereka tahu dan yakini sejak kecil. Oleh karena itu, tugas umat Islam bukan menghakimi,
tetapi mengajak, menjelaskan, dan membimbing agar mereka memahami bahwa damai yang sejati adalah ketika hati dan tubuh tunduk kepada Allah, bukan hanya merasa nyaman dalam hidup. Kesimpulannya, orang kejauhan bisa merasa damai tanpa sholat karena mereka menjalani hidup dengan prinsip moral dan kesederhanaan. Namun dalam pandangan Islam, ketenangan batin yang sejati hanya bisa diraih melalui ibadah yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sholat bukan hanya simbol ketaatan, tetapi juga sarana utama untuk meraih rahmat, ampunan, dan kedamaian yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan seperti ini sering muncul dalam diskusi seputar ajaran Islam dan kenyataan sosial yang kita lihat sehari-hari. Banyak orang yang tidak melaksanakan sholat, tapi tetap berbuat baik, ramah, dermawan, bahkan lebih sopan dibanding orang yang rajin ke masjid. Maka, muncullah pertanyaan besar. Apakah mereka semua pasti masuk neraka hanya karena tidak sholat? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami dua hal penting dalam Islam. Perintah sholat sebagai kewajiban mutlak dan keadilan Allah yang maha mengetahui isi hati setiap manusia. Pertama, kita harus jujur mengakui bahwa sholat dalam Islam bukanlah ibadah pilihan, melainkan kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, sholat disebut sebagai tiang agama, pembeda antara muslim dan bukan muslim. Rasulullah bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir." HR Tirmizi dan Ahmad. Sholat 5 waktu adalah bentuk ketaatan paling dasar dan paling jelas kepada Allah. Jika seseorang sudah bersyahadat dan mengaku sebagai muslim, maka konsekuensinya adalah menjalankan sholat. Meninggalkannya dengan sengaja, tanpa alasan yang sah, seperti sakit atau kondisi darurat, adalah dosa besar. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa penghuni neraka sakar adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Apa yang membuatmu masuk ke dalam sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Namun bukan berarti setiap orang yang tidak sholat otomatis masuk neraka tanpa proses. Dalam Islam, pengadilan akhirat sangat detail dan penuh keadilan. Setiap manusia akan dihisap satu persatu. Allah tidak menilai hanya dari satu sisi, tapi dari keseluruhan hidup seseorang, keyakinannya, amal perbuatannya, niatnya, usahanya dalam mencari kebenaran, dan juga hal-hal yang mungkin menjadi penghalang baginya untuk taat, seperti ketidaktahuan, lingkungan, atau kurangnya ilmu. Ada orang yang meninggalkan sholat karena memang malas dan tidak peduli pada perintah Allah. Ada pula yang belum sholat karena tidak pernah mendapat bimbingan agama sejak kecil, tinggal di lingkungan yang jauh dari ajaran Islam, atau baru belajar tentang Islam di usia dewasa. Tentu keduanya tidak bisa disamakan. Yang pertama berdosa besar dan layak mendapat ancaman, sementara yang kedua mungkin mendapat ampunan atau kesempatan bertaubat karena keterbatasan yang dihadapinya. Islam memberi ruang bagi taubat. Seseorang bisa bertahun-tahun meninggalkan sholat, tapi jika ia akhirnya sadar, menyesal, dan mulai memperbaiki dirinya, maka pintu ampunan Allah sangat luas. Allah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jadi, apakah semua yang tidak sholat pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu, tapi mereka berada dalam bahaya besar. Sholat adalah kewajiban utama yang tidak bisa dianggap remeh. Jika ditinggalkan tanpa alasan, apalagi dengan meremehkannya, maka seseorang menempatkan dirinya dalam resiko ajab yang nyata. Tapi jika ia tidak sholat karena belum tahu atau karena faktor lingkungan, maka tanggung jawabnya bisa berbeda tergantung ilmu, niat, dan usahanya dalam mencari kebenaran.
Hal ini juga mengingatkan kita agar tidak mudah menghakimi. Kita boleh menegur, mengajak dan mengingatkan orang yang belum sholat, tapi hanya Allah yang tahu isi hati dan nasib akhir seseorang. Tugas kita adalah berdakwah dengan hikmah, bukan menilai siapa yang masuk surga atau neraka. Penyebaran Islam di tanah Jawa memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di dunia Islam. Salah satu keunikan yang sangat menonjol adalah bagaimana Islam masuk dan berkembang di Jawa tanpa langsung menghapus budaya lokal yang sudah lebih dulu hidup dan mengakar kuat di masyarakat. Pada masa itu, masyarakat Jawa sudah memiliki sistem kepercayaan yang dikenal sebagai kejawen. Sistem ini bukanlah agama formal, tetapi merupakan gabungan dari kepercayaan leluhur, adat istiadat, dan unsur-unsur spiritual yang sangat menghormati alam, leluhur, dan nilai-nilai harmoni. Di dalamnya terdapat praktik-praktik seperti tirakat, salametan, semedi, serta penghormatan kepada roh-roh penjaga tempat tertentu. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, ketenangan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama menjadi prinsip hidup utama. Ketika Islam mulai masuk ke Jawa, terutama melalui jalur perdagangan dan dakwah, para penyebarnya menghadapi tantangan besar. Jika pendekatannya keras atau frontal, bisa dipastikan masyarakat akan menolak mentah-mentah. Karena itu, para wali songo dan para ulama Jawa saat itu menggunakan strategi dakwah yang sangat bijaksana, menyebarkan Islam tanpa menghancurkan budaya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyusupkan nilai-nilai Islam ke dalam unsur budaya yang sudah dikenal dan diterima masyarakat. Misalnya, kesenian wayang kulit yang sebelumnya digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai Hindu-Buddha, diubah isinya menjadi cerita bernuansa Islam. Cerita Mahabharata atau Ramayana tetap dipertahankan, tetapi diberi penafsiran baru yang sesuai dengan ajaran tauhid dan akhlak Islam. Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang paling terkenal, dikenal sebagai tokoh yang sangat piawai dalam metode dakwah kultural. Ia menggunakan gamelan, syair, tembang Jawa dan simbol-simbol lokal untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Orang-orang tidak merasa sedang diajari agama baru secara memaksa, tapi merasa diajak memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Dari sanalah Islam tumbuh secara perlahan tapi pasti di kalangan masyarakat Jawa. Contoh lain adalah penggunaan upacara salametan. Masyarakat Jawa sudah terbiasa mengadakan salametan dalam berbagai momen penting: kelahiran, kematian, panen, pindahan rumah, dan lain-lain. Alih-alih melarang tradisi ini, para ulama justru memasukkan nilai Islam ke dalamnya. Doa-doa dalam bahasa Arab mulai digunakan. Ucapan Alhamdulillah dan Insya Allah menjadi lazim diucapkan. Pelan-pelan, masyarakat mulai mengenal ajaran Islam tanpa merasa tercerabut dari akarnya. Bahkan dalam pembangunan masjid pun, arsitekturnya banyak menyesuaikan dengan bentuk rumah-rumah adat Jawa atau pendopo Jawa. Masjid-masjid kuno seperti Masjid Demak dan Masjid Agung Banten tidak memiliki kubah seperti Masjid Timur Tengah, tapi atap bersusun tiga yang mirip dengan bangunan tradisional. Ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Jawa benar-benar dilakukan dengan penuh kelembutan dan penghormatan terhadap budaya setempat. Tentu tidak semua budaya bisa dibiarkan begitu saja. Jika ada tradisi yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti menyembah selain Allah atau meminta kepada arwah, maka perlahan-lahan ajaran Islam membimbing masyarakat untuk meninggalkannya. Tapi cara yang digunakan bukanlah pemaksaan atau paksaan, melainkan pendekatan hati dan pendidikan secara bertahap. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa dakwah yang berhasil bukanlah yang keras, tapi yang bisa menyentuh hati dan akal. Islam di Jawa berhasil berkembang bukan karena pedang, tapi karena kebijaksanaan, kelembutan, dan kearifan dalam menyikapi budaya. Masyarakat merasa Islam datang bukan untuk menghapus jati diri mereka, tetapi justru memperkaya dan membersihkan budaya yang selama ini mereka jalani. Pertanyaan, apakah seseorang bisa masuk surga tanpa sholat? Seringkali membuat sebagian orang penasaran. Apalagi ketika melihat kenyataan di masyarakat, di mana ada orang yang tidak pernah sholat, tapi dikenal baik hati, jujur, dermawan, bahkan hidupnya penuh amal kebaikan. Pertanyaannya, apakah semua itu cukup untuk mengantarkannya ke surga, walaupun ia tidak pernah melaksanakan sholat? Untuk menjawabnya,
kita perlu memahami bahwa sholat adalah tiang agama. Dalam Islam, sholat bukan sekedar ibadah biasa, melainkan simbol utama dari hubungan manusia dengan Tuhannya. Nabi Muhammad bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Namun begitu, para ulama tidak serta-merta menyamaratakan status semua orang yang tidak sholat. Mereka membedakan antara orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dengan orang yang meninggalkan sholat karena lalai atau belum memahami pentingnya ibadah tersebut. Dua golongan utama menurut ulama. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Ini adalah golongan yang meyakini bahwa sholat tidak penting, tidak wajib, atau bahkan menganggap ajaran Islam sudah tidak relevan. Ulama sepakat orang seperti ini telah keluar dari Islam karena menolak salah satu rukun utama agama. Jika meninggal dalam keadaan seperti ini, tanpa taubat, maka ia tidak termasuk orang beriman dan tidak mendapat bagian di akhirat dari rahmat Allah. Kedua, orang yang meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi lalai, malas, atau menundanya karena alasan duniawi. Ini termasuk orang-orang yang masih mengaku muslim, tetapi belum menjalankan sholat secara konsisten. Ulama berbeda pendapat tentang hukum orang seperti ini. Sebagian mengatakan ia berdosa besar, namun masih muslim. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia sudah keluar dari Islam jika terus-menerus meninggalkan sholat. Namun satu hal yang disepakati mayoritas ulama adalah peluang untuk mendapatkan ampunan Allah tetap ada selama seseorang belum meninggal dan masih punya waktu untuk bertaubat. Artinya, seseorang bisa saja lama tidak sholat, tapi jika di akhir hidupnya ia sadar, bertaubat dan berusaha memperbaiki dirinya, maka ampunan Allah sangat luas. Adakah syarat masuk surga tanpa sholat? Menurut beberapa ulama, ada kondisi sangat khusus di mana seseorang bisa saja masuk surga tanpa pernah sholat. Tetapi ini bukan karena keistimewaan, melainkan karena udzur syar'i atau alasan yang benar-benar dibenarkan secara agama. Contohnya, anak kecil yang meninggal sebelum baligh, meskipun belum pernah sholat, tetap berpeluang masuk surga. Orang gila atau kehilangan akal sejak lahir hingga wafat yang tidak memiliki tanggung jawab syariat juga bisa masuk surga karena tidak dikenai beban hukum. Orang yang baru masuk Islam lalu meninggal sebelum sempat menjalankan sholat, ia tetap dinilai sebagai muslim dan bisa mendapat tempat di surga jika niatnya lurus dan tulus. Namun untuk orang yang berakal sehat, mengetahui kewajiban sholat, tinggal di lingkungan muslim dan tetap meninggalkannya tanpa alasan, maka sangat kecil peluangnya untuk masuk surga kecuali jika ia bertaubat. Bahkan Al-Quran secara tegas menyebutkan, celakalah orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4-5. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang sholat tapi malas pun mendapat peringatan keras, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Menjadi orang Jawa bukan berarti harus meninggalkan Islam, dan menjadi muslim bukan berarti harus membuang seluruh budaya Jawa. Pandangan ini penting untuk dipahami, karena hingga hari ini masih banyak yang merasa seolah-olah harus memilih menjadi Jawa sepenuhnya atau menjadi muslim dengan meninggalkan budaya leluhur. Padahal, Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk memperbaiki, meluruskan, dan menyucikan nilai-nilai budaya yang ada agar selaras dengan akidah dan syariat. Dalam sejarahnya, dakwah Islam di tanah Jawa pun tidak datang dengan cara merusak atau melarang semua budaya lokal. Sebaliknya, Wali Songo justru merangkul budaya Jawa dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Disinilah pentingnya memahami jalan tengah, artinya menjadi muslim yang taat sambil tetap menghormati identitas kultural sebagai orang Jawa. Budaya Jawa yang berisi nilai-nilai sopan santun, kesederhanaan, tempo seliro, gotong royong, dan hormat pada orang tua, semua itu sejalan dengan ajaran Islam. Justru Islam mendorong umatnya untuk hidup dengan akhlak mulia dan menghargai sesama. Maka, selama budaya itu tidak bertentangan dengan tauhid dan syariat, ia boleh tetap dijalankan. Masalah sering muncul ketika budaya disamakan dengan ibadah, atau bahkan dianggap lebih penting dari ajaran agama. Contohnya, sebagian orang masih menganggap tirakat atau ritual tertentu sebagai jalan utama menuju keselamatan, tanpa memperhatikan sholat atau tauhid.
Padahal, dalam Islam, keselamatan hanya bisa diraih dengan menyembah Allah secara benar dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Menjadi Jawa tidak harus identik dengan kejawen yang mistis. Budaya Jawa bisa tetap dijaga dalam bentuk bahasa, kesenian, tata krama, dan nilai sosial tanpa perlu memasukkan unsur-unsur spiritual yang menyimpang dari akidah Islam. Seorang Muslim tetap bisa mencintai wayang, gamelan, batik, tembang, bahkan mengadakan selamatan selama isinya tidak mengandung unsur syirik atau permohonan kepada selain Allah. Misalnya, acara selamatan bisa diisi dengan doa bersama, bacaan Al-Quran, dan berbagi makanan kepada tetangga. Tidak perlu menghadirkan sesaji atau memanggil arwah leluhur. Tujuannya bisa digeser menjadi bentuk syukur dan silaturahmi, bukan ritual gaib. Ini adalah contoh bagaimana Islam tidak melarang budaya, tapi meluruskannya agar tetap berada dalam koridor tauhid. Banyak tokoh-tokoh besar di Jawa yang menjadi contoh harmoni antara keislaman dan kejawaan. Para ulama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasim Asy'ari, hingga tokoh-tokoh tarekat dan pesantren di pelosok Jawa berhasil mengajarkan Islam secara utuh tanpa menghilangkan rasa cinta terhadap budaya lokal. Mereka tetap berbahasa Jawa, mengenakan pakaian adat, menggunakan istilah budaya, tapi isi ajarannya tetap Qur'ani dan Sunnah. Disinilah terlihat bahwa Islam dan budaya tidak harus berbenturan. Yang penting adalah kemampuan memilah mana bagian dari budaya yang masih bisa dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Jalan tengah ini membutuhkan ilmu, kesadaran, dan bimbingan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Masyarakat perlu diajak memahami bahwa mencintai budaya tidak sama dengan mengabaikan agama. Justru jika dilakukan dengan benar, budaya bisa menjadi media dakwah yang kuat dan mudah diterima masyarakat. Perjalanan dakwah Islam tidak selalu berjalan di jalan yang mulus, terutama ketika berhadapan dengan budaya yang sudah mendarah daging di tengah masyarakat seperti kejawen di tanah Jawa. Disinilah letak tanggung jawab besar para da'i dan ulama, mengajak dengan hikmah, bukan memaksa atau menghakimi. Al-Quran mengajarkan prinsip dakwah yang sangat jelas. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Quran Surat An-Nahl 125. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus disampaikan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran. Banyak masyarakat Jawa yang menjalankan tradisi kejawen bukan karena ingin menentang Islam, tapi karena memang sejak lahir itulah yang mereka kenal. Mereka lahir, besar, dan hidup dalam lingkungan yang mengajarkan ritual turun-temurun. Maka peran da'i bukan untuk mencela, tapi membimbing dan menjelaskan mana yang sesuai syariat dan mana yang perlu ditinggalkan. Mengajak dengan hikmah berarti memahami kondisi psikologis, latar belakang budaya, dan bahasa masyarakat. Seorang da'i yang memahami nilai-nilai lokal akan lebih mudah menyentuh hati masyarakat daripada yang hanya datang menyalahkan. Dakwah seperti ini jauh lebih efektif dan bisa menghasilkan perubahan yang mendalam. Ulama dan da'i juga harus menjadi teladan dalam akhlak. Sikap santun, rendah hati, dan sabar menjadi senjata utama. Saat masyarakat melihat bahwa Islam bisa diajarkan dengan penuh kasih dan tidak merusak budaya yang baik, mereka akan terbuka menerima kebenaran. Inilah tanggung jawab utama para penyeru kebaikan, membawa umat kembali kepada tauhid tanpa mencabut akar budayanya secara kasar. Kejawen selama berabad-abad menjadi bagian dari identitas budaya Jawa. Ia bukan sekedar sistem kepercayaan, tapi juga cara hidup yang menyatu dalam tradisi, kesenian, dan nilai sosial. Tapi bagaimana kejawen dipandang dari sudut pandang Islam? Islam tidak serta-merta menolak kejawen. Islam memandang kejawen sebagai kultur lokal yang bisa menjadi jembatan dakwah selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Nilai-nilai seperti harmoni, gotong royong, dan penghormatan kepada orang tua adalah contoh ajaran kejawen yang sejalan dengan Islam.
Namun ketika kejawen mengandung unsur mistik yang menyimpang, seperti meminta berkah dari roh leluhur, mempercayai benda sakti, atau melakukan ritual yang bertentangan dengan tauhid, maka disinilah Islam menarik garis tegas. Semua bentuk kemusyrikan, sekecil apapun, tidak bisa ditoleransi dalam Islam. Meski begitu, Islam memberi jalan bagi siapa saja yang ingin kembali kepada kebenaran. Banyak penganut kejawen yang akhirnya memeluk Islam secara kafah tanpa merasa tercerabut dari identitasnya. Mereka tetap menjadi orang Jawa tapi meninggalkan unsur-unsur syirik dan menggantinya dengan ibadah yang diajarkan Rasulullah. Dari sinilah mereka menemukan jalan hakiki, hidup sesuai petunjuk Allah tanpa kehilangan jati diri sebagai orang Jawa. Kejawen selama berabad-abad menjadi bagian dari identitas budaya Jawa. Ia bukan sekedar sistem kepercayaan, tapi juga cara hidup yang menyatu dalam tradisi, kesenian, dan nilai sosial. Namun sebagai jalan spiritual, ia harus disesuaikan dengan ajaran Islam, karena keselamatan akhirat hanya bisa diraih dengan tauhid dan mengikuti Rasul. Maka tugas kita bukan menolak kejawen secara buta, tapi menyaring dan meluruskan, agar budaya ini bisa menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah.